Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul a'mali ilallah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling baik, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dilakukan terus menerus walaupun amal itu sedikit, walaupun amal itu enggak banyak. Lah santri ngono rek, ya. Santri itu enggak usah punya banyak amalan. Ini dulu guru saya tuh dawuh waktu saya masih mondok. Santri jangan banyak punya amalan, tapi santri memperbanyak belajar. Amalannya sedikit saja, tapi yang penting adalah istiqomah. Wis amalanmu ini ya. Ya, ini dengarkan ini ya. Amalanmu kalau kamu pengen bejreh jadi santri yang barokah, enggak usah banyak-banyak. Amalan kamu kalau dari guru saya Lirboyo cukup mengamalkan sholawat Jibril. Pakai tasbih di tangannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Guru saya menyampaikan, pokoknya ngamalkan sholawat Jibril 1 hari 1 malam ndak kurang dari 1000. 1000 itu sedikit kalau bacanya sallallahu ala Muhammad. Ya kalau sholawat nariyah 1000 ya berat, tapi kalau sholawat Jibrilnya itu cukup sallallahu ala Muhammad. Itu amalan kamu, itu istiqomahkan. 2, gak usah banyak-banyak amalannya, apalagi laki-laki. Kalau laki-laki besok kerja amalannya banyak, mosok santri kok wirid tok. Nanti kalau santri pas wirid tok kerja enggak kerja, pulangnya kayak laki ria, mau makan apa istrinya anaknya. Jangan nunggu PC datang sendiri. Enggak ada uang datang sendiri, enggak ada. Ono santri wiridannya bawahnya, dia mengharap di bawah sajadahnya terdapat uang. Uangnya sopo? Ya kerja, ya ngaji. Makanya amalan yang kedua, istiqomahkan yang sudah kamu lakukan di pondok, surat Waqiah. Habis apa? Salat asar. Kalau masih kuat, tambahi 1 lagi amalannya Kiai Haji Masyhudi, pendiri pondok pesantren. Kiai Masyhudi itu cerita sama saya dulu. Saya dulu keluar dari pondok, itu amalan saya setiap hari banyak. Hizib Sakron saya baca, Hizib Nasor saya baca, Hizbul Nawawi saya baca, Dalail saya baca, semua dibaca. Sampai waktunya almarhum ini habis hanya untuk baca amalan itu. Ya. Tiap hari dibaca. Terus akhirnya kata Kiai, wes kalau begitu, kalau kayak gini terus gimana saya bisa nemui tamu, gimana saya bisa dakwah, gimana saya bisa ngurusi santri. Akhirnya semua amalannya dilebur, datang ke gurunya, sama gurunya suruh baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali. Kalau Abah 1001. Jadi Abah, kalau kamu besok sudah pulang, jangan cari amalan-amalan yang aneh-aneh. Amalan yang ada yang kamu baca, yang saya kasih, yang dikasih guru-guru kita ini sudah amalkan. Oh dulu katanya guru saya sholawat Jibril, ya sholawat Jibril lakukan. Kok masih kurang amalannya? Oh kata guru saya suruh nambahi bismillah. Bismillah berapa kali? 1000 kali. Dawe Abah almarhum, sopo sing moco bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, maka rezekinya oleh Allah, baik rezeki zahir maupun rezeki batin, untuk yang besok sudah dijamin oleh Allah. Jadi almarhum Abah ini saya lihat dulu, kan kita tahu ya, Kiai Barongan ini tamunya tok, antri-antri. Kalau sudah pagi itu saya habis ngaji kitab kayak gini, turun dari musola, itu almarhum sudah yang nunggu tamunya banyak sekali. Saya tanya, Bah, amalannya jenengan itu apa? Nggak ada.
Amalan saya itu cuman Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? Nah, amalkan. Amalakin. Lah santri dari pondok itu loh kadang pulang ke rumah masih cari amalan. Apa ya amal yang saya cocok? Loh, lewang kamu di pondok itu ngaji, setiap ngaji amalan semua. Jangan banyak-banyak, sedikit tapi istiqomah. Ono santri ngamalkan, amalannya baca apa? Amalannya baca Waqiah 41 kali. Ya bagus. Baca Waqiah 100 kali. Bagus, tapi sekali baca besoknya kosong. Itu malah enggak bagus. Lebih baik dibaca setiap hari. Mau conon Waqiah setiap hari. Di pondok dulu gimana? Oh habis asar. Ya dibaca setelah asar 1 kali. Sudah cukup. Kalau kamu ngamalkan ini, enggak usah khawatir. Insya Allah semua akan diberi barokahnya ilmu. Makanya guru saya itu pernah dawuh gini, rungokno ya. Kok ono santri mulai, santri pulang dari pondok, kok ekonominya merasa enggak enak, berarti ada sesuatu hal yang dia yang aneh. Aneh iki. Wong karena jaminane Gusti Allah, yarfa'il ladzina amanu utul ilma darajat. Lah kok santri kan punya ilmu, makanya tulisan itu saya tulis di pintu gerbang yang besar itu biar kamu baca. Orang yang punya ilmu itu pasti akan dititipi derajat yang tinggi. Lah kalau yang dititipi derajat yang tinggi kok enggak ada, ya enggak mungkin. Wong itu janjine Gusti Allah. Santri pulang kok angel, ya itu berarti ada yang enggak beres. Itu lakukan. Enggak usah banyak-banyak amalan kita. Shalawat Jibril berapa? 1000. Bismillah berapa? 1000. Kagak kuat yuk pilih salah satunya. Habis asar baca, wah selesai sudah. Gak usah ngamalkan yang aneh-aneh. Saya mau baca ini. Nah, ruwet. Baca yang itu aja. Ya dari guru kita yang sudah jelas-jelas bacaan itu. Saya juga gak punya amalan sing. Saya ditanya sama orang, Gus amalannya apa? Gak ada. Amalannya ya sholawat Jibril, ya Bismillah, ya surat Waqiah. Wes cukup itu. Ahabul a'mali ilallah, amal yang baik, amal yang paling dicintai oleh Allah yang kedua, antamuta walisanika rotbun an dzikrillah. Iki sing angel, wangel iki. Sing iki. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu meninggal, kamu mati, lisanmu basah daripada zikir kepada Allah. Artinya lisannya tidak digunakan untuk ngerasani. Oh, rungokno nek binek deh, yuk. Ojo seneng rasan. Sing akeh ngomongnya banyak rasan-rasan itu laki-laki apa perempuan? Ya sama saja. Jadi kalau laki-laki kok seneng rasan, ndak usah pakai sarung. Pakai mukena. Berarti laki tak apa teh? Laki. Lanang seneng rasan-rasan itu. Lah gimana caranya meninggal? Ayo, kamu kan sudah baca hadisnya itu, kamu kan sudah punya pelajarannya toh. Gimana caranya meninggal kita zikir kepada Allah? Gimana hadisnya? Yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasanya senang zikir, maka Allah juga akan meninggalkan dia dalam kondisi zikir. Kamu tahu guru kita, gurunya jenengan, gurunya saya, Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai Marzuki Dahlan. Itu ketika beliau mau meninggal dan juga Mbah Ya Abdul Karim. Mbah Ya Abdul Karim sama Mbah Marzuki Dahlan ini enggak hafal Quran. Tapi ketika mau meninggal itu lisannya yang dibaca Al-Quran. Dan itu terus dibaca padahal beliau enggak hafal Quran. Kenapa? Kok yang dibaca Quran? Saking seringnya baca Al-Quran sampai Al-Quran itu seperti jadikan wiridan sehingga enggak usah dihafalkan, hafal sendiri. Jadi ya disemak sama cucu-cucu beliau,
Di sampingnya beliau yang dilafadzkan Al-Quran. Kok ono wong, kok ada orang ketika mau meninggal la ilaha illallah. Itu berarti setiap hari seringnya baca la ilaha illallah. Karena memang sudah seperti itu. Dawai Kanjeng Nabi, orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya sanrasan, ya mati tepak sanrasan. Kebiasaannya joget, ya mati tepak. Kamu tahu gak? Di video-video itu ya, kadang muncul di media sosial ada orang tepak joget, jelek mati. Ya berarti kebiasaannya dia. Ada orang tepak sholat sujud mati, berarti kebiasaannya dia sholat. Lah kalau kita kebiasaannya zikir, ya kebiasaannya maca kitab, ya matinya ketika baca kitab. Ya siku njaluk ini Gusti Allah gitu. Wa yusyarul mar'u ala ma mata alaihi, dan orang akan dikumpulkan sesuai dengan kematiannya. Ayo besok di arah Masar itu ada pengumuman. Ini info ini ya. Info teko pusat. Info dekengane pusat. Besok ada info valid iki. Ning arah Masar akan ada pengumuman begini besok. Yang matinya tepak ngaji kitab kumpul. Yang matinya tepak goyang kumpul. Lah kita ini besok matinya tepak apa ini? Ini takutnya ini. Karena orang akan dikumpulkan sesuai dengan matinya. Yang matinya tepak mancing kumpul. Yang matinya tepak cuci mata kumpul. Yang matinya tepak lihat HP apa sing dilihat ini? Video kumpul. Yang matinya tepak main game. Lah, rungokno sing seneng-seneng main game. Kumpul. Ya ngeri. Ya. Mati ngono. Wayu besok kumpulannya kayak gitu, akan dikumpulkan sesuai dengan kondisi matinya. Ya Allah. Ya kita semoga ini meninggalnya yang baik-baik. Ya. Kok ojo sampai lah ya Allah, ojo sampai meninggal yang enggak baik, kumpulannya dengan yang enggak baik-baik. Di dunia enggak pernah kumpul artis tukang goyang, di akhirat kok kumpul artis tukang goyang. Susah ini. Kalau kamu enggak bisa, ojo pengen jaluk kumpul, aku idolamu sapa rek? Idolaku artis iku lho, sing tukang ngebor, sing tukang goyang. Loh, ya apa sih awakmu? Tapi saya enggak ketemu di dunia. Kok ono tanya sama saya, gimana caranya Gus biar saya ketemu dengan artis? Yo podo-podo joget, nanti ketemu. Kumpul, dipimpin, masuk kemana? Ya, ayo kita jalan semua. Kemana? Menuju kemana? Lepas menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, isi ngeri. Itu amalan-amalan kita lakukan sebisa mungkin, semampu mungkin. Ahabus salati ilallah. Ini jadi catatan, ini bagus, ini besok kalau kamu pulang di masyarakat, ini jadikan sampel kita untuk ngaji di masyarakat. Ahabus salati ilallah, salat terbaik di sisi Allah itu salatnya Nabi Dawud. Ini Kanjeng Nabi sing dawuh. Wa ahabus siyam ilallah siyami Dawud. Sedangkan puasa yang terbaik puasanya Nabi Dawud. Salat yang paling baik salatnya Nabi Dawud. Puasa yang paling baik puasanya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu gini, ini bedanya. Ini rungokno iki. Jadi ngakin. Puasanya Nabi Dawud itu terkenal zikirnya. Ini bedanya. Nabi Dawud terkenal ibadahnya, terkenal zikir. Nabi Sulaiman terkenal ilmunya. Terkenal apa nih? Jadi berarti bisa dibuat pijakan. Kalau bapak seneng ahli zikir, itu biasanya anaknya jadi orang alim. Ini. Tolong di sampingnya, aja nunggu dibangun. Lah itu. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau Nabi Dawud sudah zikir, jangankan manusia, burung itu loh, burung bukan burungmu,
Burung asli, burung di Pondok Putri. Lho kok Pondok Putri ana burung? Ya enggak ngerti. Karena memang santri putih seneng. Burung itu kalau pas Nabi Dawud kok sampai zikir, ikut zikir. Bahkan kata para ulama, bukan hanya burung, angin-angin, gunung-gunung ikut zikir kalau sudah Nabi Dawud zikir. Anaknya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, zikirnya enggak banyak tapi dikasih kecerdasan di atas rata-rata. Makanya Nabi Dawud terkenal ahli ibadah, ahli zikir. Kalau Nabi Sulaiman terkenal ilmu. Cuman lebih masyhur Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena makanya Al-Quran mengatakan yarfa'il ladzina utul, yang dikasih ilmu derajat yang tinggi itu orang yang punya ilmu. Jadi kalau santri punya ilmu banyak kok derajatnya enggak naik, perlu dipertanyakan. Memang Gusti Allah sudah kayak gitu. Nabi Dawud itu pernah ngukumi orang. Nabi Dawud itu kan dulu kalau ada orang bersengketa dibawa ke Nabi Dawud. Nabi Dawud gak bisa ngukumi, Nabi Sulaiman yang ngukumi. Padahal Nabi Sulaiman umurnya masih 8 tahun waktu itu. 8 tahun tuh cerdasnya luar biasa. Ya, cerdasnya luar biasa. Kita 8 tahun tahu apa? Main lato-lato. Main bekel. Nabi Sulaiman. Ya apa sholatnya Nabi Dawud ini? Ya, kalau dilakukan boleh, kalau kuat. Sholatnya Nabi Dawud wa ahabbus siyami ilallah siyami Dawud wa kana. Sholatnya Nabi Dawud wa kana yanamu nisfal lail. Nabi Dawud itu kalau setengah malam tidur, jam 11 tidur. Wa yaqumu sulusahu, kemudian jam 1 bangun. Wayana musudusahu, 1/6-nya tidur lagi. Berarti jam 3 tidur. Subuh bangun lagi. Itu Nabi Dawud. Wabot ya rek. Berat ini. Ini kalau enggak biasa darah tinggi rek. Kita bangun tidur. Ya kamu boleh praktek. Jam 11 tidur. Ya toh? Nanti jam 1 nyetel alarm bangun. Patiin alarmah, tedung boleh. Ya, tedung boleh. Mari gini, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Bangun lagi yang terakhir, sholat subuh. Ibadahnya siapa? Nabi Dawud. Ya tapi Nabi Dawud kan sholat rek. Isya sholat. Habis itu malam tidur. Malamnya lagi, sholat lagi. Terus tidur, terus sholat. Maka dikatakan Rasulullah, sholatnya Nabi Dawud sholat terbaik. Wa yasumu yauman, wa yuftiru yauman. Nabi Dawud itu puasa 1 hari, besok enggak puasa. Sekarang puasa, besok enggak. Sekarang puasa, besok enggak. Saya ketemu dengan salah satu Gus, kemarin ketemu dengan saya. Saya ngisi pengajian, Gusnya saya tanya, "Loh Gus, jangan kok sudah di sini? Acara maghrib." "Inggih Gus Dewa, saya di sini karena buka di sini." "Loh buka di sini? Jangan puasa terus." "Enggak, saya puasa Dawud." Wih keren ya. Kiai puasa Dawud. Gus Dewa gak pakai kuat puasa. Puasanya ngambil yang kuat-kuat aja. Muharram, tanggal 10 puasa. Ya, ngambil yang enak-enak. Puasa Dawud gak kuat. Kenapa kok puasa Dawud ini paling baik? Ini dengarkan ini. Dengarkan, kalau kamu ditanya oleh orang, kenapa kok puasa Dawud paling baik? Padahal puasa itu apa namanya? Enggak puasa satu. Mempermainkan nafsu puasa Dawud itu. Ya gimana enggak mempermainkan nafsu? Sekarang enggak, besok puasa. Coba ya, saya pernah tanya ke orang yang puasa Dawud. "Mas, sini Mas. Sampean kalau puasa Dawud Mas, menurut sampean gimana?" "Oh berat Gus. Kalau tepat puasa, makanan itu yang enak-enak datang. Kalau tepat tidak puasa, tidak ada makanan sama sekali." Iya. Jadi kalau tepat puasa, yang ngasih makan sate, gulai itu tepat pas dia puasa. Nanti kalau tepat dia nggak puasa, ada cabai, terong, tempe tepung. Itu kalau nggak puasa. 2. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, puasa Daud itu pernah dilakukan oleh salah satu sahabat. Sahabat itu ada yang curhat. Sahabat itu kan ibadahnya kuat-kuat.
datang ke Kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya ingin puasa. Nanti kalau kamu gak kuat puasa Daud, ini tak kasih tipsnya gimana caranya kuat puasa. Bukan puasa Daud, tapi pahalanya sama. Kuat. Ya, tapi saya sendiri juga gak puasa yang ini. Ya, siapa tahu anak santri saya yang senang puasa. Ini senang puasa ini. Ini senang puasa. Ini ya. Andre senang puasa. Wajahnya Andre wajah senang puasa. Kayak Hisam, oh enggak senang puasa ini enggak. Ya. Lah, ada sahabat yang matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, saya ini ya Rasul pengen puasa 1 tahun terus saya akan puasa. Apa jadi Kanjeng Nabi? Enggak usah. Itu kan bagus mestinya. Jadi kadang ibadah itu dihentikan juga enggak apa-apa. Ono santri kok ngomong sama saya, Gus, saya siang malam mau buka kitab. Oh, sama saya malah enggak boleh, jangan. Kok ada, tapi belum pernah menemukan yang kayak gini saya. Seandainya ada loh. Saya pengen baca kitab, atau ada santri putri ngomong, saya mau ngaji Gus, 24 jam megang Quran. Ya ngede. Ya. Malah gak boleh, sama Rasulullah gak boleh. Oh gak kira kuat kamu. Terus gimana Kanjeng Nabi? Ya sudah, gak usah kayak gitu. Biasa-biasa saja. Yang kamu tiru itu siapa? Yang kamu tiru siapa? Ono sahabat itu loh, puasa terus, yang kamu tiru siapa? Kanjeng Nabi enggak ngajari kayak gitu. Ono sahabat itu loh, saya akan puasa terus dan saya tidak akan makan, tidak akan minum. Ini Bang, ini siapa ini? Itu yang. Saya tidak akan nikah, saya mau jomblo karena bagi saya perempuan itu menurut saya mengurangi ibadah. Loh iya. Terus Kanjeng Nabi loh dawuh gini, yang kamu tiru itu siapa? Saya ya makan, saya ya puasa, saya ya nikah. Kalau mau niru jangan niru orang, niru Kanjeng Nabi. Nabi nikah enggak? Nikah malah 13 diceraikan 2, 11. Ya tapi enggak boleh niru yang ininya. Niru pas yang 11. Ya itu Kanjeng Nabi. Lalu niru siapa? Akhirnya Kanjeng Nabi, enggak kuat kamu, enggak kuat. Enggak usah. Tapi saya kuat ya Rasul. Ya sudah kalau kamu masih kuat, kamu pengen puasa yang pahalanya sama dengan 1 bulan? Iya ya Rasul, puasa 3 hari saja. Kapan? Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Namanya Ayyamul Bid, hari-hari yang terak. Hari-hari apa yang terak? Kenapa dikatakan terak? Kamu coba keluar kalau malam, tanggal yang paling terak itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Terak itu. Ya, makanya kok ono arek seneng mandi di tanggal 13, 14, 15, lihat wajahnya. Enggak usah pakai bedak sel. Oh, terak sel. Ya. Coba ya, anak arek santri ya, coba sekali-kali awakmu tanggal 13, 4. Guru saya dawuh, ono arek santri mandi tanggal 13, 14, 15, terak wajahnya. Kamu puasa 13, 14, 15, Ayyamil Bid, itu sudah seperti puasa 1 bulan. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Per 1 harinya dihitung 10. Berarti menjadi 30 hari. Makanya kalau ada orang puasa pengen pahalanya 1 bulan, puasa tanggal 13, 14, 15. 1 harinya oleh Rasulullah dihitung 10. Berarti sudah seperti puasa 1 bulan. Sahabat ini saya ngengkel lagi. Kuat saya ya Rasul. Saya kuat, kalau cuman kayak gitu itu kecil bagi saya. Saya pengen yang lebih dahsyat. Sahabat nantang saya. Ya sudah, puasa Daud kamu. Puasanya Nabi Daud, sekarang puasa, besok enggak. Sekarang puasa, besok enggak. Sahabat sik nantang lagi. Ya Rasul, saya masih kuat lebih daripada itu. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud. Artinya apa? Puasa yang paling istimewa itu puasa Daud. Gak ada yang lebih tinggi. Hatta tiap hari puasa itu lebih baik puasa Daud. Dawe sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sekarang ada pertanyaan gini, ini dengarkan. Kamu besok ditanya sama orang, Ustadz, saya puasa Daud, tapi puasa
tepak saya ndak puasa di hari Kamis. Paham nggak? Sekarang gini, sampean puasa ndak, puasa ndak, puasa ndak. Tepak ndak puasanya hari Kamis. Berarti puasanya hari Rebo, ya Jumat. Rebonya puasa, Kamisnya ndak. Rebonya lagi, apa tuh habis itu? Jumatnya terus puasa. Kamis sunah puasa enggak? Sunah. Ada yang tanya sama saya, kalau saya puasa di hari Kamis boleh enggak? Kan Kamis juga dianjurkan untuk berpuasa. Kan puasanya Senin, Kamis. Maka dijawab oleh Imam Romli. Imam Romli mengatakan bahwa kalau tidak puasanya tepat di hari Kamis, maka tetap boleh dianjurkan puasa, enggak apa-apa. Rebo puasa dalam rangka puasa Daud, Kamis puasa tidak membatalkan puasa Daudnya, karena Kamis dilakukan puasa karena menghormat Kamisnya, bukan karena Daudnya. Itu boleh, masih bagus. Ya kita nggak usah puasa itulah, puasa Daud ya kuat ya nggak apa-apa santri. Tapi kalau laki-laki, kalau kamu kerja nggak usah, wis biasa-biasa aja. Puasa yang kamu lakukan kalau kamu kuat ya puasa Daud nggak apa-apa, karena orang itu kuat-kuatan. Ya, ada yang kuat puasa, ada yang enggak, ada yang kuat ngaji, ada yang enggak, ada yang ngajinya tanpa ngaji tidur, ya ada. Nurul ini lah ngajinya medem, itu bukan medem karena apa? Dia menikmati, membaca kitabnya menikmati sampai merem-merem. Ya, itu kalau kamu kuat puasa Daud puasa, jangan puasa. Kalau enggak kuat lagi puasa Senin, Kamis. Tidak kuat lagi, pengen punya pahala yang besar, 3 hari 1 bulan. Tanggal berapa? Berapa? 13, 14, 15. Lakukan itu sudah seperti puasa 1 bulan. Al-Fatihah.